Selamat siang sahabat Banten Podcast. Tidak terasa besok adalah 1 Agustus, itu bulan proklamasi, yaitu di mana kita pada tanggal 17 Agustusnya akan merayakan ke 77 tahun Indonesia merdeka. Hari ini kita berada di Rengas Dengklok, Karawang. Kita ada di rumah bersejarah Jiao Qishong, yang kita tahu adalah rumah di mana tempat Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh kalangan muda Indonesia pada zaman itu, dan yang mendesak untuk segera memerdekakan Republik Indonesia. Mari kita tengok ke dalam. Ini suasana di ruang tamu rumah Jiao Qishong, yang semua materialnya masih asli ya. Semua materialnya masih asli. Oke, di sini nampak beberapa foto Bung Karno yang ditambahkan oleh pengelola rumah sejarah ini. Di bagian kanan rumah kita masuk ke sini, ini adalah kamar dan tempat tidur yang konon digunakan oleh Bung Karno beserta keluarga selama berada di Rengas Dengklok. Ya, kita lihat di sini ada lemari kuno yang masih asli dan ada sebuah meja dan kursi. Ya. Dan kemudian ini adalah kamar sebelah kiri rumah yang digunakan oleh Bung Hatta, yang saat itu tentu saja masih sendiri, belum berkeluarga. Beliau menempati ruangan dan tempat tidur di sini, dengan kita lihat ada sebuah lemari tua dan meja tulis serta sebuah lemari kecil dari zaman itu. Disinilah Bung Karno dan sekelompok pemuda pejuang Indonesia yang pada zaman itu mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta menyepakati untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus di depan halaman rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Tepat jam 10 pagi dan di bulan Ramadan. Di rumah inilah teks proklamasi di draft dirancang oleh Insinyur Soekarno, yang kemudian diketik di rumah Laksamana Maida di Jalan Diponegoro sekarang. Di tempat ini juga Insinyur Soekarno beserta Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa para penculik yang terdiri dari kelompok pemuda yang disebut Bung Karno heroik, dan mencoba untuk memaksa Bung Karno dan Bung Hatta mewakili bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan. Ini ada, kita lihat sebuah altar ya. Dan di sini tampak terlihat foto Jiao Qishong, pemilik rumah. Ibu Yanto aja, cucu dari Jiao Qishong. Kalau sejarah rumah ini dibangun tahun 1920 sama kakek Bapak Jiao Qishong. Jadi rumah ini udah sahabat gitu. Sejarahnya mau begitu.
Tonton podcast, mudah-mudahan jejak sejarah ini tetap diingat selalu oleh generasi muda, generasi penerus bangsa Indonesia untuk mengambil intisari, untuk mengambil semangat, kemudian motivasi untuk dapat mengisi pembangunan dan untuk kejayaan bangsa Indonesia ke depan.